Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dasar yang telah saya pelajari selama 8 pertemuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Nur Fauzi dari kelas SI 23B dengan NIM 231310052. Oke, mula-mula saya akan menjelaskan definisi dari statistik dan statistika. Statistik merupakan sekumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun pada sebuah tabel atau diagram. Ukuran yang diperbolehkan dari pengukuran dan menggambarkan data. Selanjutnya, statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, pengelolaan data, dan pengelompokan data, serta penyajian dan analisis dan pengujian hipotesis, serta cara pengambilan kesimpulan. Nah, dua kata ini merupakan suatu perbedaan di mana statistik merupakan sebuah data dan statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data. Lalu statistika dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berfokus pada mendeskripsikan karakteristik dari suatu kumpulan data. Tujuannya adalah untuk meringkas dan menyajikan informasi dalam data tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian statistika inferensial adalah berfokus pada menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar berdasarkan data sampel yang diambil. Dengan kata lain, statistika inferensial memungkinkan kita untuk menggeneralisasi temuan dari sampel ke populasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah perbedaan penyusunan data untuk statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada statistik deskriptif ialah data yang berupa numerik kuantitatif atau kategorial kualitatif. Tidak ada asumsi khusus tentang distribusi data dan fokus pada mendeskripsikan karakteristik data. Nah, pada statistik inferensial, data idealnya numerik kuantitatif yang berskala interval atau rasio, memerlukan asumsi tentang distribusi data seperti normalitas atau distribusi lain yang sesuai, dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Selanjutnya, tipe data statistik. Dalam tipe data statistik dibagi menjadi dua, ada data kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada data kualitatif adalah data yang berisi deskripsi atau atribut non-angka yang tidak memiliki aturan atau tingkatan tertentu. Data ini hanya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori atau kelompok. Nah, adapun jenis-jenis data statistik yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal mengelompokkan objek atau peristiwa ke dalam kategori yang berbeda tanpa memiliki aturan atau nilai numerik intristik. Data ordinal atau skala ordinal adalah data yang memiliki urutan atau peningkatan, tetapi selisih antar peningkatan tidak selalu sama. Selanjutnya, tipe data kuantitatif adalah data yang terdiri dari angka atau pengukuran yang dapat dihitung. Data ini memiliki aturan atau tingkatan tertentu dan dapat dihitung, diukur, dan dibandingkan. Adapun jenis-jenisnya yaitu data interval dan data rasio. Data interval memiliki ukuran dan selisih antar peringkat yang sama, tetapi titik nol bersifat arbiter atau bisa digeser tanpa mempengaruhi urutan. Selanjutnya, data rasio adalah data yang merupakan tipe data dengan skala pengukuran paling lengkap.
Oke, selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama kita membuat library yaitu import pandas alias pd. Nah, tujuannya ini untuk menggunakan fungsi dan metode yang disediakan oleh pandas dengan menggunakan sintaks pd. Oke, kemudian di baris kedua yaitu persiapkan data, yaitu saya mengambil contoh nilai ujian. Datanya itu yaitu 70, 80, 85, 90, 65, 80, 75, 85, 90, 95, 85, 70, 75, dan 80. Oke, saya berikan nama data sini. Selanjutnya membuat data frame dari data. Membuat data frame dari data yang telah saya siapkan, kita memberikan nama kolom data frame sebagai nilai. Selanjutnya, untuk menghitung frekuensi nilai, jadi arti dari kode yang saya tuliskan di sini yaitu menghitung frekuensi masing-masing nilai pada kolom nilai menggunakan metode value counts dari pandas. Kemudian mengurutkan hasilnya berdasarkan indeks atau nilai-nilai dengan menggunakan short index dalam kurung titik berdasarkan indeks atau nilai-nilai dengan menggunakan short index. Oke, selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kode yang telah saya buat yaitu tabel garis bawah frekuensi sama dengan PD data frame dan isinya adalah nilai titik 2 frekuensi titik indeks, kemudian frekuensi titik 2 frekuensi titik values. Artinya, membuat data frame baru yang berisi tabel distribusi frekuensi. Kolom nilai berisi nilai-nilai unik atau nilai-nilai yang telah kita tambahkan pada data yang diurutkan, sedangkan kolom frekuensi berisi frekuensi masing-masing nilai. Kemudian sintaks yang terakhir yaitu print table frekuensi untuk melihat hasil data frekuensi seperti yang ada pada output di bawah ini. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data atau rata-rata yang biasa disebut dengan MEAN. Ya, ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data. MEAN atau rata-rata hitung adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, ini adalah ukuran pemusatan data tunggal. Nah, di mana hanya ada satu golongan data yang dibagi dengan jumlah data tersebut, kemudian didapatlah rata-ratanya. Ini penjelasan rumus dan sini ada penjelasan dari suku yaitu X bar itu rataan hitung, kemudian N adalah banyak data, dan kemudian X adalah wakil dari data. Selanjutnya ini dia contoh kasus untuk pemusatan data tunggal. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data kelompok. Untuk jumlah datum yang banyak, sebaiknya kita menggunakan distribusi frekuensi untuk memperoleh frekuensi dari data pengamatan. Kemudian menghitung rataan hitungnya, khusus untuk menentukan rataan hitung dari data berkelompok dikenal 3 metode yang lazim digunakan, yaitu metode umum, metode simpangan rataan atau median deviasi, dan metode coding atau step deviasi. Nah, ini dia untuk rumus rata-rata hitungnya. Ini yang bagian A, kemudian yang bagian B yaitu rataan sementara, bagian B rataan sementara atau simpangan rataan.
Sini ada penjelasannya tentang rumus yang ada di sini. Kemudian ini cara pengkodean atau coding. Nah, ini rumusnya, kemudian ini adalah penjelasan yang ada pada rumus di atas. Oke, sekian dari pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.